Oke, mari kita belajar toxoplasmosis, leishmaniasis, dan trypanosomiasis ini, guys. Jadi, ini kalau di-recall lagi ya, apa perbedaan utama protozoa dan helminth? Helminth ini kayak lebih ke yang cacing-cacing gitu ya. Kalau protozoa itu dia uniseluler. Oke, nih. Uniseluler, dan dia tuh mikroskopik gitu. Nah, terus langsung aja ke toxoplasmosis. Jadi toxoplasmosis itu bisa disebabkan karena protozoa Toxoplasma gondii. Jadi dia itu parasit intraseluler obligat, dan dia itu hidup dan berkembang dalam sel host. Nanti kita cek apa sel hostnya itu siapa. Nah, dia ada beberapa bentuk nih. Tachyzoid. Jadi tachyzoid itu fase aktif ya. Fase aktifnya dia. Terus bradyzoid itu fase dormannya dia atau kista jaringan. Dan oocyst itu bentuk infektifnya dari lingkungan. Oke. Nah, tachyzoid itu yang biasanya ada sudah di dalam manusia kayak gitu. Ini kita lihat siklusnya. Jadi ini host utamanya itu si kucing. Host utama atau definitif itu kucing. Nah, dia itu nanti di ususnya kucing itu parasit itu berkembang biak. Nanti bakal jadi oocyst. Nah, oocyst-nya itu kan waktu di kucingnya dulu si oocyst-nya itu masih unsporulated oocyst. Jadi kayak dia itu masih belum matang gitu, makanya masih ada unsporulated. Tapi waktu dia udah keluar lewat feses, nanti tuh di lingkungan si unsporulatednya jadi sporulated. Dia jadi infektif, makanya dia jadi infektif waktu dia di lingkungan. Nanti karena dia udah infektif di lingkungan, akhirnya dia bisa mencemari sayuran, air, dan tanah kan. Nah, si makanan-makanan ini, si sayuran ini kan, rumput-rumput ini kan nanti dimakan ya sama hewan-hewan ternak. Ini sama hewan ternak ini. Ini si hewan-hewan ini namanya intermediate host. Jadi dia ini intermediate host, yang ini definitive host si kucing. Nah, kan si hewan-hewan ternak ini dia makan rumput-rumput tadi yang udah terkontaminasi sama parasit-parasit Toxoplasma gondii itu yang sporulated kan. Jadilah dia parasitnya itu nanti di tubuh hewan ternak ini dia bakal jadi kista jaringan atau tissue cheese gitu. Nah, penularannya ke manusianya, kalau manusia itu bisa terkena kalau misalnya dia ini hewan-hewan ternaknya tuh dimakan sama dia dalam keadaan mentah atau kurang matang gitu. Kan dia mengandung tissue cheese ya. Nah, kalau yang jadi manusia itu bisa terinfeksinya itu bisa lewat makanannya yang dia makan, dan bisa lewat air yang terkontaminasi atau makanan yang terkontaminasi. Nah, kalau dia makan daging mentah, berarti itu karena mengandung tissue cheese yang tadi di sini, yang ada di hewan, dia mengandung tissue cheese. Nah, tapi kalau dia makanan atau minum air yang terkontaminasi, itu karena sporulated oocyst. Nah, nanti dalam tubuh manusianya parasitnya berubah jadi tachyzoid. Kan tachyzoid di sini tadi dia bilang kalau itu fase aktif ya kan, infeksi akut. Nanti berubah jadi tachyzoid di manusia, dan akhirnya bisa menyebar ke mata, otak, atau otot. Nanti lalu jadi tissue cheese, jadi laten gitu dia di situ. Tadi kisah jaringan itu si bradyzoid ya. Jadi ini bradyzoid nih ya kan, ini bradyzoid gitu, fase apa sih dormannya gitu ya. Nah, kalau penularan ke janinnya atau ke ngitalnya, nanti kalau ibunya ini dia terinfeksi parasit tachyzoid, kan tadi udah
takizoid ya kan kalau dalam manusia. Takizoidnya nanti nembus ke plasenta dan akhirnya dia menyebabkan toxoplasmosis koninital begitu. Terus sekarang epidemiologinya itu ya ini paling banyak entah di Jawa ya, tapi ini nggak tahu tahun berapanya, nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari data ini itu tuh prevalensinya tuh tinggi karena berkaitan dengan pola konsumsinya, dagingnya kurang matang, terus sanitasi lingkungan dan kontak dengan kucing begitu. Nah, patogenesisnya jadi ini ingat aja kalau ada empat unsur yang ngebantu si parasit ini masuk ke dalam sel. Jadi pertama ada si awal. Nah, itu si awal banget si sel itu nempel, si parasit itu nempel, itu dibantu oleh MIC atau mikronem. Jadi dia tuh ngebantu adesi awal. Jadi dia ngebikin kayak si parasitnya itu nempel ke permukaannya sel inang gitu. Nah, terus langkah kedua itu penetrasi. Jadi mulai masuk tuh. Nah, dia mulai masuknya itu dibantu oleh si ROP ini, rotropi, membantu penetrasi ke sel. Jadi dia kayak mempermudah parasitnya masuk. Jadi kayak membuka jalan gitu si ROP ini. Nah, terus kalau yang ketiga itu moving junction. Jadi itu kayak pintu masuknya ke dalam sel. Jadi ini moving junction itu ada RON4, RON2 dan AMA1. Nah, dia tuh kayak fungsinya tuh kayak pintu gitu biar si parasitnya bisa masuk ke dalam host cell. Dan dia itu penting untuk memastikan parasitnya itu masuk dengan rapi dan menghindari sistem imun juga. Nah, terus yang keempat itu gliding motility. Jadi gerakan masuk, yang membuat gerakan masuknya itu adalah si aktin myosin ini. Jadi dia tuh kayak menarik dirinya sendiri supaya bisa masuk lebih dalam ke host cell begitu. Dan akhirnya nanti akan terbentuk vakuola parasit gitu. Dan nanti dia jadi multiplikasi begitu. Nah, sekarang ini. Jadi kan awalnya itu Toxoplasma gondii ya. Nah, Toxoplasma gondii itu tadi kan ada yang bradyzoid yang tisu cheese itu dari daging, dan oocyst yang sporozoid ini dari lingkungan. Nah, keduanya itu masuk kan, nanti menembus mukosa usus bariernya, dan parasitnya nanti berubah jadi takizoid di manusia, yang itu berarti aktif ya kan, dan mulai nyebar ke seluruh tubuh. Nah, interaksinya itu dengan sistem imun ini yang ini tuh interaksinya dengan sistem imun. Nah, ini kalau respon imunnya kuat. Jadi kalau respon imun yang kuat, nanti sel imun yang kayak neutrofil, makrofag, DC itu tuh dia bakal aktif. Jadi dia menghasilkan sitokin proinflamasi. Nih interleukin 12, 18, TNF alpha, dan akhirnya mengaktifasi si interferon gamma yang akhirnya menginhibit proliferasi, dan jadinya infeksinya jadi laten gitu. Nah, terus ini kalau yang parasitnya itu menghindari imun. Jadi parasitnya itu juga bisa mengaktifkan sitokin antiinflamasi. Interleukin 10, TGF ini ya. Jadi dia mengaktifkan sitokin antiinflamasi. Kalau yang ini kan dia tadi menghasilkan, yang di sini mengaktifkan proinflamasi, yang ini antiinflamasi, yang jadinya hasilnya nanti dia akhirnya menekan respon imun, down regulate, jadi menekan dan akhirnya enhance prophylaxis, jadi prophylaxisnya itu meningkat gitu. Dan akhirnya pun parasitnya menyebar luas, dia bisa menyebar ke mana-mana aja.
dia parasitnya menuju ke imun privilege sites, jadi bisa ke otak, mata, plasenta. Nanti dia bakal jadi toksoplasmosis cerebral, terus retinoiditis sama infeksi kongenital. Nah ini kalau yang di ibu hamil ya, kalau infeksi pada kehamilan, jadi nanti parasitnya nembus ke plasenta dan terjadi transmisi kongenital. Nanti dampaknya itu tentu aja jadi ke hidrosefalus, terus aborsi, retinochoroiditis begitu. Nah ini manifestasinya, ini yang common dan ini yang rare. Encephalitis, limfadenopati, biasanya di leher, miokarditis, terus pneumonitis, hepatitis, dan malaise. Ini yang rare-nya, bisa demam, retinochoroiditis, splenomegali, bahkan polimositis. Ini diagnosis bandingnya. Untuk gambaran klinisnya ya, diagnosis banding per gambaran klinis. Nah ini untuk limfadenopati cervical plus malaise, yaitu sama kayak ada di infectious mononucleosis dan CMV infection, tapi pembeda kuncinya itu di sini, pharyngitis, splenomegaly, monospot. Ini encephalitis itu bisa jadi kayak ini ya di diagnosis bandingnya. Terus encephalitis immunocompromised, ini retinochoroiditis atau infeksi kongenital begitu. Nah diagnosis dan terapinya kita pakai serologi, PCR, dan biopsi jaringan. Pengobatan itu pakai pirimetamin plus sulfadiazin, nanti dengan leukovarin juga untuk mencegah efek samping, terus dikasih spiramycin kalau ada infeksi kongenital begitu. Lanjut ke leishmaniasis. Oke. Jadi etiologinya itu disebabkan oleh protozoa genus Leishmania ya. Nah, jadi dia itu vektornya itu adalah lalat pasir betina, Phlebotomus atau Lutzomia vektornya. Nah, dia itu parasitnya itu intracellular obligate ya. Dia hidup dan berkembang dalam makrofag, dan dia itu memiliki dua bentuk. Ada yang prosmastigot itu di vektornya dan amastigot itu di manusianya. Nah, jadi ingatnya itu kalau ada mas berarti manusia, kalau pro berarti ya gitulah ya. Nah, ini epidemiologinya itu banyaknya itu lebih dari 1000 kasus itu di negara-negara, ini negara apa ya, aku juga nggak tahu guys. Ini agen penyebabnya, jadi dia itu kayak gini gambarannya ya. Itu ini vektornya tadi si lalat pasir apa ya tadi namanya, lalat pasir betina. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi si lalat pasirnya itu ya kan, dia hinggap di kulit orang. Jadi bukan hinggap di kulit orang sih, dia pokoknya hinggap di kulit orang, baru dia ngasih si prosmatigotsnya itu yang di vektornya dia kan tadi prosmatigots itu ada di lalat kan si vektor. Nah, dia injekskan, dia masukkan si prosmatigotsnya itu ke darah kita. Nah, nanti prosmatigotsnya itu dimakan sama makrofag sama tipe mononuklear yang lain, pokoknya fagotic cells mononuklear lain. Nah, karena tadi kan dia bilangnya kalau si parasit itu hidup di makrofag, jadi si plasmatigotsnya itu dia transform into amastigots itu di makrofag ya. Nah, terus nanti amastigotnya itu dia bermultiplikasi di sel dan beberapa jaringan, dan akhirnya dia menginfeksi sel-sel jaringan lain gitu kan. Nah, terus nanti kalau ada vektor si sandfly ini juga, si lalat pasir betinanya lagi nginggap, nanti dia ngambil ya kan, dia kayak ngambil amastigos dari diri kita, dari yang udah terinfeksi ke dirinya. Nanti
jadinya kan diubah di sama lalatnya itu jadi dari amastigots ke promastigotsnya di usus dia, dan akhirnya nanti dia divide in the gut and migrate to proboscis. Proboscis itu kan ya tempatnya nusuk-nusuk itu ya, apa atau kelenjar liurnya gitu kan. Nah, nanti balik lagi ke sini begitu. Diagnostic stage-nya itu ada waktu di promastigots itu berubah ke amastigots dan amastigotsnya itu multiplikasi. Begitu. Nah, manifestasi seperti ini. Nah, ini kalau leishmaniasis cutaneus, nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi luka kulitnya itu yang perlahan membesar, membentuk ulkus dengan tipe yang terangkat, cutaneus. Nah, ini ada juga yang mukocutaneus. Jadi dia merusak jaringan mukosa hidung, mulut, dan tenggorokan. Nah, ini yang leishmaniasis visceral itu akan menjadi kalazar. Nanti dia jadi demam berkepanjangan, anemia, lalu ada hepatosmegali dan penurunan berat badan. Ini yang visceral ya, kalazar itu. Ini diagnosis bandingnya. Untuk diagnosisnya itu pakai pemeriksaan mikroskopis dari biopsi kulit atau sumsum tulang untuk mendeteksi si amastigotnya. Habis itu serologi dan PCR juga ya. Obat pilihannya itu antimoni pentavalen, sodium stibogluconate. Alternatifnya bisa pakai amphotericin B, miltefosine atau paromomicin. Begitu. Lanjut ke trypanosomiasis. Dia ini ada dua. Jadi ada yang Trypanosoma brucei dan cruzi. Brucei ini khusus Afrika, cruzi ini Amerika. Jadi ingatnya itu kalau cru itu ame, kalau bru itu af. Kayak mana ya ingatnya? ZZZZ ini loh, ZZZ itu Amerika gitu pokoknya. Nah, kalau yang Afrika itu faktornya tsetse fly, lalat tsetse. Nah, kalau yang Amerika itu reduvit bug atau kissing bug. Yang tadi tuh yang Trypanosoma cruzi tadi ya kan. Jadi dia ada dua gitu si Trypanosoma ini. Ini yang brucei sekarang dia itu ciri-cirinya seperti ini ya. Intinya kalau si Trypanosoma itu dia tuh kayak bentuk selnya itu kayak memanjang gitu guys. Dia ramping seperti pita dan ular, membentuk membran undulans tuh di sini juga. Bentuk kok ini bugnya si kissing bug. Nih tuh dia kayak memanjang seperti ular atau pita gitu dan ada membran undulansnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang Trypanosoma brucei tadi mana? Brucei itu yang Afrika. Dia itu small kinetoplast. Kalau yang cruzi dia large. Nah, tapi kalau yang di brucei dia itu divides as tryposmatigotsnya itu di darah. Nah, kalau cruzi dia itu divides as amastigotsnya itu di jaringan. Jadi nggak pernah di darah. Kalau cruzi itu selalu di jaringan. Dan dia lebih kecil daripada yang Trypanosoma brucei. Ini sama aja. Lalu ini key points-nya. Jadi sifat parasitnya itu kalau brucei itu dia ekstraseluler dan cruzi itu intraseluler. Makanya kalau yang cruzi itu dia kalau yang cruzi tadi dia itu di ya itulah ya. Nah, lokasi tubuhnya di kalau brucei itu kan di darah ya nih. Tuh, brucei itu di darah. Kalau yang cruzi itu di jaringan. Ini siklusnya. Ini yang Afrika dulu, yang brucei berarti. Dari pertama ini dari tsetse fly takes a blood meal. Jadi injects metallic trypomastigots ya karena dia menginjek isi itu si trypomastigotsnya, nanti injek metallic trypomastigots transform into bloodstream trypomastigots which are carried to other sites. Nanti trypomastigotsnya multiply by binary fission in various body fluids, blood, limbs, and
spinal fluid. Ini circulating trypanomastigotes-nya. Tadi kan ingat ya kalau si African atau Brucei itu dia di darah. Kalau yang Kruse itu di jaringan. Nih Amasticus multiply by binary fusion in cells of infected tissue. Begitu sih. Begitulah ya. Ini ada beberapa juga mamalia yang ditemukan sebagai host reservoir dari Trypanosoma cruzi. Begitu. Nah, ini manifestasinya. Kalau yang Trypanosomosis africa itu yang Brucei itu disebut juga penyakit tidur. Jadi fase awal ada fase lanjut. Fase awal itu demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening. Fase selanjutnya itu gangguan tidur, kebingungan, koma hingga kematian. Kalau yang Amerika itu nama lain itu penyakit Chagas. Jadi dia itu fase akutnya demam, pembengkakan di lokasi penggigitan, namanya itu chagoma, pembengkakan kelopak mata atau tanda romana. Jadi tanda awalnya itu adalah si tanda romana ini kalau Chagas ya, Amerika cruzi tadi. Kalau anisnya nanti bisa jadi gangguan jantung, kardiomiopati, pembesaran esofagus dan usus atau nama lainnya megaviscera. Begitu. Nah, ini pengobatannya kalau yang Trypanosomiasis africa itu suramin atau pentamidin. Terus fase selanjutnya itu melarsoprol atau efronitin. Kalau yang Amerika itu ini untuk efektif pada fase akutnya itu benzinazol atau nifurtimox. Ini nama-namanya memang agak-agak lain semua ya guys. Dah begitu.